Selamat berjumpa lagi dalam Renungan Provinsi MS Indonesia edisi 3 November 2023. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat Allah yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang penuh rahmat ini, kita hendak mendalami Injil Lukas bab 14 ayat 1-6. Dilukiskan dengan baik oleh penginjil Lukas, di mana orang-orang Farisi sangat bersemangat dalam merayakan hari Sabat mereka. Seperti yang ditulis dalam kitab Taurat, Tuhan telah memerintahkan mereka untuk mengingat hari Sabat dan menguduskannya. Namun, mereka telah melampaui hukum Allah dengan tradisi mereka mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita melihat suatu realitas yang terjadi. Ketika Yesus memasuki rumah seorang Farisi pada hari Sabat, mereka melihat dengan kritis apakah dia akan menaati semua tradisi mereka yang berkaitan dengan hari itu. Yesus tidak menunggu sampai mereka mengajukan pertanyaan, tetapi mengetahui pikiran mereka. Yesus bertanya kepada mereka, apakah diperbolehkan atau tidak melakukan penyembuhan pada hari Sabat? Sesungguhnya pertanyaan ini sering muncul pada masa pelayanan Yesus. Pemimpin sebuah sinagoga pernah memerintahkan orang untuk tidak datang untuk penyembuhan pada hari Sabat. Kita bisa membacanya dari Injil Lukas bab 13 ayat 14. Pada suatu kesempatan ketika pertanyaan ini diajukan, Yesus berkata, oleh karena itu diperbolehkan berbuat baik pada hari Sabat, yaitu Matius bab 12 ayat 12. Yesus berkata kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat, supaya anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kita bisa melihat dari Injil Markus bab 2 ayat 27 sampai 28. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hukum memerintahkan agar hari Sabat itu dipatuhi. Dan kita melihat saat ini umat Kristiani tidak berada di bawah hukum Taurat, namun berada di bawah kasih karunia Tuhan. Kita tidak menjalankan Sabat Yahudi, tetapi kita memperingati hari Tuhan, yakni hari Minggu, hari di mana Yesus bangkit dari kubur untuk pembenaran kita. Kristus adalah anak sulung kebangkitan. Hukum Musa mengumumkan hari ini ketika menurut perintah yang diterima, buah sulung harus dipersembahkan pada hari yang datang setelah Sabat, yaitu hari Minggu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari pertama dalam minggu itu adalah hari di mana Yesus bangkit dari kematian. Itu adalah hari di mana dia banyak menampakkan diri kepada para muridnya setelah kebangkitannya. Dan itulah hari ketika kekuasaan turun, kuasa Allah yang Maha Tinggi turun atas umat manusia yang diwakili oleh para rasul, yang kita bisa lihat dengan jelas dalam Kisah Para Rasul bab 2. Saat Kristus mendirikan gerejanya, itu adalah hari ketika para murid-murid berkumpul untuk memecahkan roti, untuk memperingati perjamuan Tuhan dan membawa persembahan mereka kepada Tuhan. Itu adalah hari yang diperingati oleh gereja mula-mula dari tahun 100 Masehi hingga tahun 324 Masehi. Menurut penegasan universal yang diterima dari para bapak gereja kita sejak zaman Ignatius hingga zaman Eusebius. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat Allah yang dikasihi Tuhan, hari pertama dalam minggu itu tidak ditetapkan sebagai hari Tuhan oleh Konstantinus, paus kita, atau wali gereja manapun,
Hari itu diterima sebagai hari ibadat segera setelah kebangkitan Yesus dan dirayakan oleh semua orang Kristen sejati di bawah perjanjian baru sejak saat itu hingga hari ini. Saat ini, sebagai umat Kristiani, kita harus memperingati hari Tuhan dan kita tidak boleh melakukan urusan bisnis, tugas, atau pekerjaan yang tidak perlu pada hari Minggu. Coba kita perhatikan di Nehemia bab 13 ayat 15-23 dan Yesaya bab 58 ayat 13-14. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, melalui permenungan singkat ini kita sungguh-sungguh diajak oleh Tuhan untuk melihat bahwa relasi kita dengan sesama sesungguhnya adalah pantulan dari relasi kita dengan Tuhan secara vertikal, secara konstan dari hari ke hari. Maka ketika kita membangun suatu komunikasi yang intens dengan Tuhan, dan dengan demikian iman kita diperteguh sehingga kita menjadi misionaris-misionaris yang mewartakan kasih-Nya itu kepada semua orang, dan dari kita orang-orang dapat diselamatkan dan disembuhkan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, semoga kita semua diberkati oleh Tuhan dalam karya-karya pelayanan kita dimanapun kita diutus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.